Selamat pagi keluarga damai, selamat bertemu lagi dalam Samas edisi kali ini yaitu Sabtu 22 April 2023. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang undangan tanpa cashback. Ayat yang menjadi landasan kita adalah dari Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkatilah kami sehingga kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, saat saya di Salatiga, saya mempunyai teman yang mempunyai kebiasaan unik, yaitu mencatat atau menghitung berapa kali dia mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain. Pernah ketika dia berlibur ke Bali, dia mempunyai target untuk mendapatkan sejumlah ucapan terima kasih. Melalui renungan ini saya tidak ingin menjustifikasi kebiasaan teman saya tersebut, apakah itu kebiasaan baik atau buruk. Namun yang jelas dia mempunyai keinginan untuk mendapatkan cashback untuk setiap kali dia berbuat baik kepada orang lain. Cashback itu cukup sederhana, yaitu ucapan terima kasih. Berbuat baik seperti mengundang orang lain untuk makan bersama adalah hal yang mulia, karena akan mengeratkan hubungan sosial serta menguatkan persekutuan. Akan menjadi berbeda kalau yang diundang adalah berdasarkan kriteria tertentu, seperti misalnya hanya teman-teman yang akrab dengan dia, atau bahkan orang yang nantinya dapat membalas kebaikan itu sehingga akan kembali mengundang. Alasan pemilihannya pun karena ada harapan agar bisa diundang balik. Seperti kita membeli sesuatu dan mengharapkan cashback atau kembalian. Pada masa Tuhan Yesus ada orang-orang cacat dan orang-orang miskin, dan mereka dianggap rendah dan tidak dihargai di dalam masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi pada masa itu cenderung menganggap bahwa orang miskin dan orang cacat adalah sebuah kutukan atau hukuman dari Tuhan. Sehingga mereka seringkali dianggap rendah dan tidak berharga dalam masyarakat. Ajaran Yesus tentang mengundang orang yang tidak beruntung, seperti orang cacat, adalah hal yang baik. Karena itu untuk memberikan kasih sayang, dan itu adalah merupakan panggilan untuk membebaskan diri dari pandangan-pandangan tersebut. Mengundang orang yang tidak beruntung untuk makan bersama bukanlah tindakan yang kecil, tetapi dapat memberikan dampak yang besar bagi orang yang diundang, karena mereka akan merasa dihargai dan diterima oleh masyarakat. Mengharapkan imbalan atau penghargaan dalam melakukan kebaikan
dapat mengurangi nilai kebaikan itu sendiri. Karena tindakan tersebut bukan lagi dilakukan semata-mata untuk membantu dan menghargai orang lain, tetapi untuk memenuhi kepentingan sendiri. Menerima orang yang kurang beruntung juga menunjukkan kebesaran hati dan jiwa seseorang. Mereka menghilangkan batasan-batasan sosial dan budaya yang mungkin akan menghalangi orang untuk berbuat baik. Kebaikan hati yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan adalah ciri penting dari iman Kristen. Karena itu mencerminkan kasih sayang dan kemurahan hati Allah. Mengharapkan imbalan atau penghargaan dalam melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain dapat mengurangi nilai kebaikan itu sendiri. Kebaikan hati yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri seseorang. Karena tindakan tersebut dilakukan dengan integritas atau sepenuh hati serta dengan hati yang tulus. Mengundang tanpa harapan untuk diundang kembali adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Hal tersebut merupakan nilai dasar dari iman Kristen karena setiap orang yang diciptakan yang menurut gambar Allah punya hak untuk dihargai. Penghargaan terhadap setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sama juga menunjukkan kesetaraan dan penghargaan Tuhan terhadap manusia. Marilah kita membiasakan diri untuk mengundang tanpa mengharapkan cashback. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih karena Engkau telah meletakkan kami di tengah saudara-saudara seiman dengan segala perbedaannya. Kami bersyukur Engkau setia untuk memilih kami bukan karena harta dan status sosial yang kami miliki, tapi karena sikap penghargaan Engkau terhadap manusia itu sendiri. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat memberikan perhatian kepada sesama kami secara tulus. Biarlah kami semakin mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.